selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi alat reproduksi. Anak-anak, kalian masih semangat? Nah, ayo buka bukunya lagi tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Apa saja organ reproduksi pada manusia? Dan apakah fungsi masing-masing organ reproduksi? Anak-anak, tentu ini menjadi pertanyaan kalian. Baiklah, mari kita baca dan kita belajar bersama. Organ sistem reproduksi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu organ sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Ini adalah gambar organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Pada organ penyusun reproduksi atau alat kelamin laki-laki dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Pada alat kelamin luar, kita melihat yaitu alat kelamin yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Pertama adalah penis. Pada gambar diberi huruf C. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai saluran sperma. Berikutnya adalah skrotum. Skrotum disebut juga kantung testis. Ini pada gambar adalah huruf D dan dia berfungsi melindungi testis. Berikutnya adalah alat kelamin dalam. Artinya, alat kelamin yang terletak di dalam dan tidak dapat diamati secara langsung. Terdiri atas testis pada gambar ditunjuk dengan huruf E. Ini testis adalah kelenjar kelamin pria yang berfungsi memproduksi spermatozoa atau sel kelamin pria dan hormon testosteron. Testis berjumlah 2 buah. Berikutnya epididymis. Pada gambar adalah huruf F. Ini epididymis adalah saluran halus berkelok-kelok yang berada di dalam kantung testis atau skrotum. Epididymis menghubungkan antara testis dengan vas deferens dan fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Berikutnya adalah vas deferens. Pada gambar ditunjuk dengan huruf A. Vas deferens saluran kelanjutan epididymis yang mengarah ke kantung sperma. Berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Berikutnya adalah uretra atau dalam gambar ditulis dengan simbol B. Ini uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya urin dan keluarnya sperma. Berikutnya vesikula seminalis. Pada gambar ditunjuk dengan huruf I. Vesikula seminalis adalah struktur yang berbentuk seperti kantung kusut kecil yang terletak di belakang dari kandung kemih dan berfungsi menyimpan semen atau campuran spermatozoa dan cairannya. Vesikula ini juga berfungsi menghasilkan cairan nutrisi untuk sel-sel sperma. Berikutnya adalah kelenjar prostat. Pada gambar ditunjuk dengan huruf H. Prostat adalah kelenjar yang berfungsi mensekresi cairan alkalis atau basa untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar prostat terkadang mengalami pembengkakan pada usia lanjut sehingga memerlukan tindakan operasi. Berikutnya adalah kelenjar Cowper.
kelenjar Cowper pada gambar ditulis di huruf G. Kelenjar ini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah dan berfungsi melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam. Nah, sekarang apa saja atau bagaimana proses pembentukan sperma terjadi? Peristiwa pembentukan sperma dikenal dengan istilah spermatogenesis, artinya pembentukan sperma. Kita lihat, spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus adalah saluran berkelok-kelok yang tempat terjadinya pembentukan sperma. Kita lihat pembentukan sperma. Jika kita lihat potongan testis terdiri dari tubulus seminiferus yang berkelok-kelok. Dipotong lagi, kita akan melihat irisan melintang tubulus seminiferus. Dan ketika diperbesar, gambarnya adalah seperti ini. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut diawali dengan tahapan spermatogonium yang terjadi, yaitu mengalami pembelahan secara mitosis. Pada spermatogonium atau sel induk sperma bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya dia akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer yang bersifat 2N atau diploid. Berikutnya menjadi spermatosit sekunder setelah mengalami pembelahan secara meiosis. Tentunya di sini terjadi pengurangan atau reduksi dari kromosom sehingga kemudian dia bersifat haploid atau N. Berikutnya spermatosit sekunder menjadi spermatid masih bersifat haploid dan kemudian dia terakhir akan menjadi spermatozoa atau bersifat haploid atau yang disebut dengan sperma. Kita lihat dari satu oogonium dari satu spermatogonium dia akan menghasilkan 4 sel spermatozoa. Berikutnya adalah pembentukan sperma telah selesai. Kita akan melihat apa saja organ reproduksi pada perempuan. Nah, tentunya berbeda ya. Kita lihat organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dimulai dari organ yang disebut dengan ovarium. Pada gambar ditunjukkan dengan huruf A, ada 2 ovarium yang berada pada sisi kanan dan sebelah kiri bawah rongga perut. Ya, rongga perut bagian bawah ada 2. Ovarium ini berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel telur atau berkembangnya ovum. Berikutnya adalah tuba Fallopi. Pada gambar huruf B, ya, ini adalah tuba Fallopi. Tuba Fallopi fungsinya adalah untuk membawa sel telur dari infundibulum ke saluran rahim. Di saluran ini juga tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, saluran telur akan menyalurkan zigot hasil fertilisasi menuju uterus atau rahim. Kita lihat berikutnya adalah fimbriae, ya, atau struktur berjumbai yang merupakan pangkal dari tuba Fallopi atau disebut dengan infundibulum yang memiliki fimbriae. Pada gambar ditunjukkan dengan huruf C. Ini adalah rahim, huruf D atau yang disebut dengan uterus.
Pada rahim ini adalah struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Berikutnya adalah endometrium, ditunjukkan dengan huruf E. Endometrium adalah lapisan yang membatasi rongga rahim dan meluruh saat menstruasi. Berikutnya adalah serviks pada gambar huruf G. Huruf G adalah struktur bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina atau disebut mulut rahim. Dan yang terakhir adalah vagina pada gambar F, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, tempat mengalirnya darah menstruasi, dan sebagai saluran keluarnya bayi. Nah, bagaimana proses pembentukan ovum terjadi? Ayo sama-sama kita belajar. Peristiwanya dikenal dengan oogenesis. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis terjadi jauh sebelum anak perempuan lahir. Terjadi pada waktu anak masih dalam kandungan, yaitu dengan sel induk yang disebut dengan oogonium. Oogonium akan membelah secara mitosis dan bersifat diploid yang kemudian membentuk oosit primer yang juga masih bersifat 2N atau diploid. Kemudian oosit primer akan menjadi oosit sekunder, 1 oosit sekunder, dan 3 badan polar atau polosit. Nah, ini sudah bersifat haploid. Berikutnya, oosit sekunder akan menjadi ootit. Ootit akan membentuk ovum yang bersifat haploid. Dari 1 oogonium terbentuk 1 ovum dengan 3 badan polar. Tentu berbeda dengan pembentukan sperma tadi. Dari 1 spermatogonium membentuk 4 sel sperma. Saat lahir sebenarnya sudah tersedia 200.000 sampai 2.200.000 sampai 2 juta bakal sel ovum atau sel primordial. Pada saat mengalami pubertas tersisa hanya 40.000 sel primordial dan akan matang, 400 yang akan matang dan diovulasikan dari ovarium selama siklus reproduksi pada perempuan. Itulah mengapa pada setiap bulan menstruasi hanya terjadi 1 kali. Nah, sekarang kita perhatikan gambar dari keseluruhan spermatogonium dan oogonium. Tentu kalian bisa melihat bedanya ya pada peristiwa spermatogenesis dan oogenesis. Ya, kita lihat sel indukannya untuk memudahkan kalian mempelajari spermatogenesis dan oogenesis. Kalau begitu anak-anakku sekalian, saya anggap pelajaran hari ini selesai dan kita akan mendapat tugas yaitu menjelaskan bagian dan fungsi organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan serta membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis dalam bentuk tabel. Di mana ini dibuat? Semua ini kita buat di dalam kelas kita yaitu Google Classroom di kelas kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan, jangan segan-segan untuk bertanya dan tetap ingat protokol kesehatan. Cuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan jaga jarak dengan sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.